Perkuliahan kali ini kita akan bahas mengenai fungsi dan relasi ya. Fungsi dan relasi. Oke, di sini fungsi mungkin di apa ya, pada saat Anda sekolah menengah atas ya, atau sekolah menengah pertama ya, atau SMP gitu, Anda sudah dikenalkan mengenai fungsi ya. Fungsi itu apa? Contohnya fungsi itu yang seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini atau fungsi yang seperti ini. Oke, atau fungsi yang lain-lainnya yang di sini apa merepresentasikan itu adalah sebuah fungsi. Oke, pada saat Anda belajar mengenai fungsi, yang harus Anda ketahui untuk pertama kali adalah pengertian dari fungsi itu sendiri. Fungsi itu sebenarnya apa? Apabila kita lihat dari bentuknya yang semacam ini, ya, fungsi ini ya persamaan atau equation, ya, equation matematika yang kita bisa masukkan nilainya. Misalkan nih, contoh fx sama dengan x kuadrat ya, fx sama dengan x kuadrat. Saya tulis ulang di sini, di mana misalkan x sama dengan 2, maka nilainya berapa? Maka Anda akan menulisnya akan seperti ini kan, sama dengan 2 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 4, seperti ini. Nah, di sini adalah, jika dilihat dari bentuk, fungsi adalah persamaan atau equation. Oke, tapi kita lihat secara lebih dalam ya, secara lebih dalam sebenarnya fungsi itu apa gitu ya. Fungsi itu apa? Oke. Di di bahasan kita kali ini sudah saya garis kotak ini yang warna biru, judulnya fungsi dan relasi. Nah, sebenarnya fungsi itu ya, sebenarnya jawabannya udah di ini nih, ada hubungannya dengan relasi. Jadi fungsi itu menyatakan hubungan atau relasi antara input dan output ya, input dan output. Ya, mungkin Anda mungkin bertanya, oke, input dan output itu seperti apa ya? Apakah fungsi itu ada input, ada outputnya? Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai fungsi dan relasi. Oke, ingat bahwa fungsi di sini ya merelasi merepresentasikan ya, sini saya tulis di sini fungsi adalah ya, oke, kita fungsi adalah persamaan matematika yang merepresentasikan oke, tulis sedikit, merepresentasikan hubungan antara input dan output. Oke. Nah, di sini. Jadi secara definitif ya, kita buat definisinya, fungsi adalah persamaan matematika yang merepresentasikan hubungan antara input dan output. Oke. Saya akan next ke page yang baru. Nah, oke, ada input, ada output. Oke. Ada input dan output. Nah, lantas seperti apa input dan outputnya itu kan? Kalau untuk input dan output, jika untuk input dan output itu seperti mungkin ada, kalau Anda pakai komputer, Anda masukkan sesuatu, keluarnya ada keluarannya. Misalkan Anda masukkan file, keluarnya bisa dalam bentuk misalkan suara, lagu, dan lain sebagainya. Di situ ada merepresentasikan. Oke, jika kita melihat fungsi sebagai ada input dan outputnya, maka Anda mungkin berpikiran akan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ya, ini ada input, output. Oke. Kemudian di sini ada fungsi yang kita pakai, misalkan fx seperti ini. Oke, seperti ini. Jika Anda berpikiran seperti ini, maka itu benar sekali ya. Jadi prosesnya seperti ini. Input itu ada fungsi itu ada input dan outputnya. Oke, misalkan contoh nih tadi ya, yang kita bahas tadi adalah fungsi di sini ya. Ini saya kasih warna biru aja. Oke.
color. Oke. Misalkan tadi Anda belajar mengenai fx ya sama dengan x kuadrat. Oke. Maka yang di sini Anda memasukkan nilai x sama dengan 2 ini sebagai input ya. Sedangkan 4 ini sebagai output. Ya. Prosesannya adalah fungsi ini. Ya. Oke. Jadi misalkan contoh seperti ini inputnya berapa? Ya, berarti misalkan jika Anda menuliskan seperti ini, jika f kita buat 2, maka di sini 2 kuadrat sama dengan 4. Maka inputnya berapa? Inputnya kan masukannya berapa? 2 kan? Ini adalah input. Oke. Nah, ini adalah input. Oke, input. Input. Nah, input. Oke. Kemudian ini adalah output. Output. Oke. Dan ini juga adalah outputnya berarti 4. Oke, ini 2 maksud saya input ya tadi 2 di sini. Oke. Kemudian processingnya kita menggunakan processing apa ya? Processingnya adalah jika kita tulis ya seperti ini. Nah, maka jika kita masukkan nilai 2 sebagai input, maka processingnya akan menghitung fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan persamaan tersebut, di mana x sama dengan 2, maka di situ akan menghasilkan nilai 4. Ya. Maka di situ adalah 4. Oke. Nah, di sini adalah konsep input dan output dari sebuah fungsi. Jadi fungsi itu ada input, ada outputnya. Nah, pada saat Anda mengerjakan persamaan seperti ini, saya rasa semua orang akan bisa menyelesaikan ya. Oke, misalkan persamaan apapun ya, contohnya yang mungkin ya, yang seperti ini, misalkan fx aja deh, y itu biasanya output ya. Oke, fx sama dengan x kuadrat ya plus x plus 1 ya. Misal x kamu nilai berapa, semua orang kan bisa menyelesaikan ini dengan mudah, tinggal dimasukkan aja nilainya, x-nya berapa, maka akan keluar nilainya berapa gitu ya. Oke, ada mungkin beberapa dari Anda atau sering Anda juga melihat merefleksikan seperti ini. Misalkan ya, Anda bisa menulis misalkan contoh ini ya. Nah, contoh ini menulis seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat. Tapi ada juga orang yang bisa menuliskan seperti ini, y sama dengan x kuadrat. Jadi ini diganti dengan y itu juga bisa, sama saja, nggak masalah ya. Yang penting di sini ada merepresentasikan ini hanya merepresentasikan y kan biasanya untuk outputnya, kemudian x kuadrat itu untuk inputnya. Kadang-kadang orang menggunakan format seperti ini, nggak masalah. Oke, balik lagi ke sini. Nah, mungkin ada persamaan seperti ini atau mungkin persamaan yang rumit lagi. Nah, pada dasarnya untuk fungsi itu juga akan seperti ini saja. Jadi ada input, ada output, tinggal kita menghitung dan memasukkan gitu ya. Nah, akan tetapi yang mungkin akan jadi pekerjaan yang lumayan menyita waktu adalah mencari fungsi dari sebuah input dan beberapa input dan output. Misalkan seperti ini, saya mempunyai beberapa data ya, dataset, kita sebut dataset seperti ini. Oke, kemudian ini ada, saya kasih ini x dan y seperti ini aja ya. X untuk input, y-nya untuk output. Misal ada seperti ini, 0, 0, 2, 4, 3, 6, ya, 4, 8. Oke, let's just make it simple gitu ya. Ini simple sekali. Nah, misalkan ada urutan data seperti ini ya. Urutan data seperti ini. Oke. Ini saya kasih nomor ya. Nomor. 1, 2, 3, 4. Nomor hanya untuk memberikan urutan saja. Oke, jadi ini adalah pairing ya. Jadi pada saat nomor 1 inputnya 0, y-nya outputnya 0. Atau ya, jadi sini saya kasih input, ini output ya, output ya. Nah, di sini. Pada saat x-nya 0, y-nya 0. X-nya 2, y-nya 4. X-nya 3, y-nya 6. X-nya 4, y-nya 8. Oke, dari sini kita harus mencari apa yang ditugaskan. Contohnya misalkan Anda harus mencari fungsi dari relasi antara x dan y ini.
Nah, ini bagaimana? Nah, itu nanti yang menantang adalah pekerjaan di sini. Kalau menghitung saja itu biasa saja. Tetapi pada saat Anda bekerja di sini, ya, Anda bekerja di sini mencari fungsi dari sebuah beberapa dataset atau data pasangan-pasangan data seperti ini yang menantang. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, ada 0, 0. Oke, 0 dengan 0, 2 dan 4. Oke, 3, 6, 4, dan 8. Nah, sekarang kita ingin cari relasinya seperti apa. Nah, di sini akan saya tulis ya, tulis ulang di sini. Oke, saya rasa saya tulis ulang di sini. Misalkan ada X di sini. Nah, relasi dan ini Y. Oke. Ya kan saya tulis berpasang-pasangan seperti ini. 2, 4, 3, 6, 4, 8. Oke. Nah, di sini. Nah, sekarang kita akan cari relasinya. Oke, 0 dengan 0 ini kita masih belum bisa mencari. Nah, sekarang 2 dan 4, maka di sini 3 dan 6, 4 dan 8. Ini relasinya apa sih? Ya, relasinya kan dikalikan 2 toh. Nah, kayak ini. Nah, kan 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 0 kali 2, 0 kan? Nah, maka di sini relasinya adalah kali 2. Ini X bukan X ya, tapi kali 2 ya. Maka dengan kita ada dataset seperti ini, kita bisa yang pertama adalah mencari hubungannya ya, mencari hubungannya. Oke, itu adalah tugas pertama yaitu mencari hubungannya. Maka kita bisa menuliskan menjadi seperti ini. Fx sama dengan 2 kali X. Nah, udah kan? Berarti betul. Berarti misal kita ada 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8 ya. Maka kita cek satu-satu di sini ya. Oke, Fx inputnya berapa? 2 ya. 2 input ya. Input ini output. 2 input ya. Kemudian outputnya berapa? 4. Oke, betul ya. Cek betul. Kemudian inputnya 3, outputnya 6. Betul, 3 kali 2, 6. Oke, cek betul dan ini juga betul. Ini juga pasti betul. Nah, ini adalah fungsi relasi dari tabel ini. Oke. Ini. Nah, untuk membuat sebuah fungsi sometimes itu tidak semudah dicontoh ini ya. Tidak semudah dicontoh ini. Kenapa tidak semudah dicontoh ini? Bisa Anda lihat di sini untuk dicontoh ini 2, 4, 3, 6, 4, 8 itu teratur sekali gitu ya. Oke. Pada saat Anda berhubungan dengan mungkin nanti yang akan Anda temui di mata kuliah tingkat yang lebih atas lagi adalah pemodelan ya. Pemodelan adalah salah satunya. Nah, pemodelan dasarnya adalah seperti ini. Jadi di pemodelan itu juga pemodelan data atau pemodelan apapun ya, di situ pasti ada yang namanya fungsi atau function yang tujuannya untuk mencari relasi antara input dan output. Nah, di sini adalah contohnya. Ini juga basic di pemodelan. Oke. Kemudian lanjutan di sini. Oke. Ini saya untuk contoh yang di matematika diskrit ini saya akan memberikan yang contoh yang teratur saja ya. Dalam artian masih bisa enak. Jadi belum contoh yang tidak contoh yang misalkan nih contohnya 1 misalkan 0 dengan 0,5, 2 dengan 3,2, 3 dengan 7, 4 dengan 9 misalkan seperti itu ya itu enggak itu tidak teratur ya. Maka di situ ada teknik khusus ya, beberapa teknik khusus untuk yang misal data seperti itu ya, yang tidak teratur. Ini kan enak datanya 2 kali 4, 3, 6, 4, 8 seperti itu. Nah, ini sudah kita gampang sekali mencari hubungan relasinya. Tapi untuk data yang tidak teratur, maka Anda memerlukan solusi yang lain ya, metode yang lain untuk mencari, di mana di hasil akhirnya juga itu fungsi juga. Misalnya, oke, saya kasih contoh saja, tapi mungkin Anda tidak akan saya bahas lebih dalam di sini, tapi saya kasih contohnya, contoh yang kayak gini, misal ya,
Tidak ada XY ya, XY 0, 0, misal 1, 1,5, 3, 3,9, 4, kemudian hasilnya 4,95, 5, 6,1 misal seperti ini. Anda lihat data seperti ini sama sekali tidak teratur ya, tidak teratur pasangannya, pairingnya ini wah ini gimana nih? Mau dikali 1,5 juga ini enggak gitu ya. 3 kali 1,5 berapa sih? 4,5. Ini enggak memenuhi yang ini ya. Yang ini enggak memenuhi, dan ini sangat tidak teratur ya. Ini tidak teratur. Tidak teratur. Maka urutannya nggak teratur, interval juga nggak teratur, maka untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, solusinya bisa Anda menggunakan ini. Ya, oke. Bisa pakai yang pertama mungkin regresi linear kalau datanya linear, atau regresi non-linear. Kemudian yang kedua Anda bisa menggunakan polynomial modeling ya, polinomial. Nah, ini nanti akan saya bahas di matematika teknik biasanya. Untuk yang ini kita hanya akan bahas mengenai fungsi dan relasi. Oke. Pen. Oke ya, di sini. Kita lanjutkan. Oke. Kita balik lagi ke sini. Yang ini yang teratur datanya. Oke. Nah, di sini menghasilkan nilai fungsi fx sama dengan 2x. Oke. Pada fungsi ini ya, pada mungkin fx sama dengan 2x. Oke, saya akan fungsi fx sama dengan 2x. Nah, misalkan di sini kita kasih xy 0, 1, 2, 3, 4 ya inputnya. Maka di sini Anda lihat bahwa untuk fungsi fx sama dengan 2x, oke, di sini ada, kita langsung hubungkan ya, 0 kali 2. Kali 2 berapa? 0, 2, 4, ya, 6, 8. Nah, di sini Anda lihat relasinya. Ya, relasinya di sini adalah 1 by 1 atau 1-1. Ya, sudah diatur. Jadi tidak ada relasi yang istilahnya tumpang tindih ya. Misalkan 0 dengan 0, 1 dengan 2. Jadi di sini tidak ada yang misalkan contoh yang kayak gini. Misalnya saya kasih contoh ya. Oke. 2, 4, 3, 6, 4, 8. Nah, misal seperti ini, tapi relasinya kayak gini nih. Jadi nggak berpasangan, jadi agak aneh nih. Nah, kayak gini. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Seperti ini. Nah, 6-nya ketinggalan. Oke. 6-nya ketinggalan. Ini juga sebuah fungsi. Ini sama jadi sebuah fungsi. Oke. Ini sama adalah sebuah fungsi. Oleh karena itu, ini juga sama akan, tapi fungsinya jenisnya berbeda. Oke. Saya akan copy ya dari sini. Bentar. Nah, ini saya ada dari Wikipedia, mungkin lebih, bentar ya, lebih enak menerangkannya. Oke. Nah, di sini ya. Saya keep dulu. Ini, oke, saya tempel di sini. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong ya. Nah, fungsi relasinya itu banyak ya. Ada yang tadi seperti ini ya. Nah, ini yang misalkan fx sama dengan x 2 kali x ya tadi ya. 2 kali x, dia memenuhi fungsi yang namanya adalah injektif surjektif function atau fungsi injektif surjektif. Oke, jadi di sini bisa kita juga sebut bijection ya, atau fungsi bijection. Nah, di sini adalah fungsi yang one to one, 1 ke 1. Jadi 1 dengan D, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan A. Oke, yang saya contohkan tadi di sini, nah ini kan Anda lihat, nah ada yang contoh kayak gini nih, yang ini, yang di sini. Ya,
ini adalah fungsi yang contohnya adalah fungsinya non-injektif dan non-surjektif. Di sini, ya kan? Nah, ini ya. Ini adalah yang saya contohkan tadi di sini adalah injektif non-surjektif. Non-injektif dan non-surjektif. Atau kita bisa bilang adalah bukan fungsi bijection atau bijection ya, bijection. Nah, di sini juga misalkan ada pairing yang kayak gini nih. Nah, semuanya inputnya terrelasi, tapi outputnya ada yang tidak. C-nya ini nggak terrelasi. Nah, ini adalah fungsi injektif yang non-surjektif ya, atau injection tapi bukan bijection. Ya, namanya injection ya, fungsi injection tapi bukan bijection. Nah, di situ. Nah, atau kalau yang di sini satu-satu kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau untuk yang di sini ya, di sini saya masih kurang paham untuk di Indonesia kenapa. Saya tahu saya injektif dan non surjektif gitu ya. Ada sama seperti bahasa Inggrisnya, untuk amannya saya pakai yang istilah bahasa Inggris saja. Oke. Nah, kemudian ada yang ini fungsinya di outputnya sama dengan input yang berbeda. Contohnya yang di sini nih. Nah, ini kita sebut fungsi non injektif dan surjektif. Oke. Nah, dari sini kita bisa belajar ya mengenai apa itu fungsi dan hubungan-hubungan dari fungsi-fungsi hubungannya. Ini ada injektif non-surjektif, kemudian yang kedua ada injektif surjektif, yang ketiga non-injektif surjektif, dan yang keempat adalah non-injektif dan non-surjektif. Nah, ini adalah fungsi. Fungsi yang akan sering kita akan nanti pakai di beberapa perkuliahan. Oke, saya menyarankan ini ya, Anda mau belajar di Math is Fun itu bagus sekali websitenya ya. Ini hampir sama seperti yang saya contohkan ya. Ya, oke di sini. Oke, nah, di sini untuk Anda belajar fungsi itu sangat gampang sekali. Ini memang bahasa Inggris akan tetapi ini apa? Tidak apa namanya? Tidak susah amat bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Oke. Kita akan melihat sebuah fungsi ya. Nanti besok kita setelah pertemuan ini kita akan membahas mengenai graph ya. Graph itu plotting ya. Jika ada fungsi maka ada plot seperti itu. Nah, jadi fungsi itu pasti diplot ya. Oke. Saya akan ambil contoh grafik. Nanti ada grafik yang kita ngomong itu bukan fungsi, grafik yang fungsi bagaimana ya. Nanti kita akan lakukan yang namanya vertical line test seperti yang di sini ya. Vertical line test seperti yang di sini. Oke. Tapi karena di sini masih fungsi dan relasi, saya rasa ini saja sudah cukup dulu. Nanti ya, sekarang kita ada contoh ya, misalkan Anda oke, sebentar. Nah, misalkan contoh nih ya, misalkan ada sebuah kendaraan itu ya, misalnya saya tuliskan sebuah motor melaju dengan kecepatan VT ya sama dengan 2T kuadrat. Nah, misalnya seperti ini. Jadi yang ditanyakan berapa kecepatan motor saat 2 sekon. Nah, ya kan adalah seperti ini. Di sini kan ada ya, kita analisa terlebih dahulu. Yang pertama, analisa terlebih dahulu di fungsinya. Oke, fungsinya kan VT sama dengan 2T kuadrat. Oke, inputnya apa? Kita lihat di sini inputnya adalah T. Ya, input. Kemudian outputnya adalah ini. Ya, 2 kali T kuadrat. Ini adalah outputnya. Atau apa yang akan diinputkan, metodenya bagaimana, dia ada di 2T kuadrat. Oke. Nah, sekarang setelah kita merelasikan ini, cara input dan outputnya bagaimana, kemudian yang kedua adalah Anda memasukkan
nilainya, berapa kecepatan motor saat 2 second. Oke, dengan cara seperti ini, maka kita cukup masukkan aja seperti ini ya. VT kan 2, berarti 2 kali 2 kuadrat, kan gitu. Oke. Maka di sini 2 kali T kuadrat, oke, maka 2 kali 4 toh sama dengan 8. Ya. Oke, 8. Nah, di sini 2 kuadrat 4, 4 kali 2, 8. Maka di sini adalah misalkan 8 kecepatan kendaraan motor pada saat di kecepatan berapa? Di kecepatan 8 itu berada di pada saat detik kedua. Jadi di sini ada misalkan 8 meter per second. Jadi kecepatan motor pada saat 2 second adalah 8 meter per second. Oke. Nah, selanjutnya contoh lagi ya, misalkan yang kita berhubungannya dengan dataset. Misalkan contoh ya, kita ambil dari sini saja, yang contoh Mattis One aja. Oke. Oke. Oke, di sini saya ambil contoh. Oke, di sini. Nah, misal ini ada contoh ya. Misalkan saya bahasa Indonesia kan. Sebuah pohon tumbuh 20 cm per tahun. Berarti di pohon ini tumbuhnya 20 cm setiap tahun. Jadi setiap tahun nambah 20 cm. Nah, sehingga tinggi dari pohon berelasi antara umur dan panjang tumbuhnya, atau yang ini direpresentasikan dalam fungsi H ya, height atau tingginya. Berarti fungsinya ini adalah inputnya apa? Inputnya adalah umur, kemudian tingginya adalah output, kemudian fungsinya adalah kan kali setiap 1 tahun tumbuh 20, maka fungsinya pasti berapa? Kalau seperti tadi 20 kali umur kan, age ini kan umur ya, umur. Maka di sini age sama dengan age kali 20, atau misal boleh, misalkan ini kan bahasa Inggris ya, misalkan ini hx misal boleh ya, berarti 20 kali x misal seperti ini. Maka apabila pohon ini sudah berumur 10 tahun, maka tingginya berapa Pak? Di 10 kali 20 toh. Ya, karena dia seperti hitung seperti ini, maka tingginya adalah 200 cm ini dalam keadaan ideal. Nah, misalkan di sini kita juga bisa menelitikan dalam tabel seperti ini ya. Nah, dalam tabel seperti ini. Nah, ini juga kita bisa lakukan. Tinggal dimasukkan saja nilai H-nya berapa, 1 dikalikan 20, 3,2 kali 6,4, dan semuanya. Ingat lagi bahwa fungsi itu harus bisa istilahnya menghandle atau menangani semua bilangan ya. Maksudnya seperti ini. Oke. Misalkan nih Anda punya tadi kan rumus ini ya. X sama dengan 20 kali X kan. Nah, ini yang Mbok masukkan bilangan berapa saja, mungkin dari 0, negatif, dan lain sebagainya, pasti ada angka keluarannya kan gitu. Nah, pasti ada angka keluarannya. Nah, apabila sebuah fungsi itu misalkan X ya, kau masukkan nilai mungkin waktu di fungsi ini sama seperti fungsi atas ini, di mana X-nya di sini kau masukkan nilai 100 dan ini tidak menghasilkan nilai apapun, maka itu adalah bukan fungsi. Jadi fungsi itu harus bisa menangani semua bilangan ya, semua bilangan harus bisa menangani. Oke, apakah sebuah fungsi gitu ya boleh tidak menangani bilangan tertentu? Boleh-boleh saja. Oke, tapi pada dasarnya fungsi itu bila kita masukkan pasti akan bila kita masukkan sebuah nilai di situ pasti akan
menghasilkan sebuah nilai ya. Mungkin ada beberapa contoh ya, misalkan seperti ini. Jadi ada fungsi yang dia memasukkan prasyarat ya. Misalkan oke, let's say contoh seperti ini, ft sama dengan t kuadrat plus t plus 1 misal seperti ini. Nah, di sini ada katanya misalkan di mana ya, misalkan ini t kurang dari 10, t lebih dari 1 misalkan seperti ini. Berarti kan di sini t kurang dari 10, t lebih dari 1. Berarti kan t di sini hanya bisa dimasukkan nilai 1, 2, 3 sampai 10 kan. Nah, berarti di sini karena di sini sudah ada syarat ya. Ada syaratnya di sini. Nah, ini memang boleh. Tapi pada saat tidak ada syarat, t ini fungsi masih bisa tetap kita apa? Kita masukkan nilai berapapun, kurang dari 1 pun bisa, lebih dari 10 pun bisa. Oke, maka ini kita sebut sebuah fungsi. Nah, itu adalah contoh dari sebuah fungsi. Jadi, fungsi itu harus bisa menghandle semua tentang bilangan. Gitu ya. Nah, oke. Ini adalah pembahasan kita mengenai relasi dan fungsi ya. Relasi dan fungsi. Jadi, fungsi itu adalah merepresentasikan hubungan antara input dan output. Ya. Dimana hubungannya ini, seperti yang kita bahas tadi, hubungannya dengan yang pertama adalah persamaan matematis ya, persamaan matematisnya tadi seperti itu. Jadi jika kita simpulkan dari pertemuan ini adalah fungsi adalah representasi matematis dari hubungan antara input dan output. Ya, itu. Oke. Kita akan lanjutkan minggu depan mengenai graf ya. Kita masih menggunakan fungsi. Besok kita akan bahas minggu depan ada yang namanya vertical line test atau tes garis vertikal. Itu digunakan untuk mengecek apakah sebuah grafik itu sebuah fungsi atau bukan. Jadi ada syaratnya. Misalkan ada tadi contoh yang di sini ya. Oke. Nah, ini kayak gini, yang ini kan ada tahu kan input dan outputnya, X-nya tahu bagaimana. Nah, ini sebenarnya kita bisa gambar menggunakan grafik. Nah, pada bentuk-bentuk tertentu itu tidak bisa kita simpulkan relasinya ya, atau kita tidak bisa dapatkan fungsinya karena pada gambar-gambar tersebut bukan sebuah fungsi. Nah, nanti kita bisa pakai vertical line test untuk membuktikan hal tersebut. Oke. Oke. Nah, di situ ya. Di situ adalah yang akan kita bahas minggu depan. Oke. Untuk materi fungsi dan relasi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.